Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Semoga kita selalu kompak utuh bersatu dalam mengembangkan, memajukan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar sekitar tahun 1991 yang lewat, di saat pengajian di Musalla Al-Abrar di depan para tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancar, beliau itu menceritakan tentang Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sultanul aulia dari golongan perempuan. Sultanul Aulia itu seperti yang disebutkan oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, sejumlah 20 orang wali Sultanul Auliaullah. Namun dari sekian banyak Sultanul Auliaullah itu ada dari perempuan, yaitu yang dinamakan dengan Siti Rabi'atul Adawiyah, yang cukup terkenal khususnya di kalangan umat Islam. Siti Rabi'atul Adawiyah itu adalah melewati berbagai macam tantangan, hambatan dan rintangan, sehingga setelah melewati berbagai macam rintangan dan tantangan itu, Siti Rabi'atul Adawiyah itu menjadi seorang ulama khususnya dalam ahli ilmu tasawuf, ulama dalam tasawuf, atau beliau itu disebut dengan ulama sufi. Karena kesufian beliau yang meninggalkan kehidupan dunia, beliau hanya berwirid dan berwirid. Yang diwiridkan oleh beliau adalah kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sehingga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memasukkan wirid ini di organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon dengan nama Wirid Nur. Wirid Nur ini pernah para ustaz menerima sekitar tahun 1985 yang lewat pada seorang tokoh atau ahli wirid yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu yang disebut dengan nama Ama Zaini. Setelah beliau itu sampai kepada melaksanakan ibadah haji dan umroh, beliau disebut dengan nama Haji Mustafa. Haji Mustafa itu adalah salah seorang ahli wirid Nahdlatul Wathon dan mengijazahkan wirid Nur atau kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar diamalkan setiap selesai sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Kalau tidak bisa kita wiridkan pada setelah sholat maghrib, bisa setelah sholat isya atau setelah sholat subuh,
setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar, atau di waktu-waktu di luar setelah sholat fardu. Misalnya kita setelah sholat duha atau melaksanakan sholat duha, bisa kita wiridkan wirid nur itu. Kalimat subhanallah dibaca 1000 kali, minimal 1000 kali. Kemudian alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar juga 1000 kali. Itu yang dinamakan dengan wirid nur. Minimalnya 1000 berarti 3000 kali. Dan diamalkan 1 kali duduk. Bisa dengan diamalkan atau diwiridkan secara berjamaah atau sendiri-sendiri di tempat-tempat yang suci atau yang dipilih oleh orang yang mengamalkannya. Dan di samping kita itu menerima wirid nur, ada doa yang diselipkan oleh Ahmad Zaini pada saat itu dengan membacakan air teh yang cukup pahit untuk diminum, dan orang yang sudah meminumnya itu bisa meminjam pencak silat secara otomatis sesuai dengan keinginan orang yang ingin meminjam silat atau jurus-jurus orang, seperti jurus kahar muzakkar, jurus siapa yang kita inginkan. Siti Rabi'atul Adawiyah itu adalah seorang pembantu rumah tangga. Menurut cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar dulu, bahwa Siti Rabi'atul Adawiyah itu adalah seorang pembantu rumah tangga yang cukup soleh. Setiap kali dia mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh majikannya, misalnya mencuci piring, selalu mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau mencuci pakaian, pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di tempat Siti Rabi'atul Adawiyah itu bekerja, hanya mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu terus yang diamalkan siang dan malam harinya. Sehingga setelah sekian tahun dilaksanakan, diamalkan, diwiridkan pagi, siang, sore, dan malamnya itu, secara otomatis Siti Rabi'atul Adawiyah itu bisa memanggil uang berapa yang diinginkan. Melihat kejadian yang seperti itu, masyarakat berbondong-bondong untuk datang meminta uang kepada Siti Rabi'atul Adawiyah. Menurut penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, tinggal melambaikan tangannya yang kanan, berapa uang yang diminta oleh seseorang kepadanya langsung ada di hadapan orang tersebut. Nah, itulah satu kelebihan dari orang yang istiqomah dalam mengamalkan wirid nur tersebut, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kebetulan saya pernah dulu menerimanya bersama para ustaz pada seorang ahli wirid yang bernama Ahmad Zaini atau Haji Mustafa almarhum. Maka bagi para jamaah yang ingin menerima wirid nur ini, saya ijazahkan wirid nur kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali itu minimal. Subhanallahnya 1000 kali, alhamdulillahnya minimal 1000 kali, Allahu Akbarnya minimal 1000 kali. Kemudian
Ahmad Zaini itu setelah sekian tahun mengamalkan wirid nur tersebut, terlihat hasilnya. Ada sekelompok orang membawakannya bahan bangunan yang padahal Ahmad Zaini itu tidak pernah membeli bahan bangunan tersebut, sehingga rumah Ahmad Zaini itu atau Haji Mustafa itu menjadi berdiri dengan megahnya, dan akhirnya terus diamalkan oleh Ahmad Zaini itu, dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan ibadah haji yang beliau itu setelah melaksanakan atau menunaikan ibadah haji diganti namanya dengan Haji Mustafa, namun beliau itu sudah meninggal dunia. Itulah sedikit dari kisah yang pernah diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu di Musalla Al-Abrar tentang kisah Siti Rabi'atul Adawiyah yang istiqomah dalam mengamalkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian karena Siti Rabi'atul Adawiyah itu diceritakan di dalam sebuah kitab, termasuk ahli wirid atau ahli sufi yang cukup terkenal pada masa itu dengan kesufiannya, dengan ketindihannya, dengan ketasawufannya, maka ada seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ini adalah seorang ulama besar pada masa itu. Karena mengetahui bahwa Siti Rabi'atul Adawiyah itu tidak punya suami, maka Sufyan As-Tsauri yang seorang ulama besar pada masa itu dan termasuk juga ahli sufi, ulama tasawuf, ingin beristrikan Siti Rabi'atul Adawiyah yang diceritakan dalam kitab tersebut. Lalu kemudian Sufyan As-Tsauri itu pergi menemui Siti Rabi'atul Adawiyah di rumahnya dan meminangnya untuk dijadikan istri. Wahai Rabi'atul Adawiyah, aku ingin memperistrimu karena Siti Rabi'atul Adawiyah itu tidak punya suami, maka agar Siti Rabi'atul Adawiyah mempunyai suami, aku siap untuk memperistrimu, menjadikanmu sebagai istri. Namun apa jawaban dari Siti Rabi'atul Adawiyah itu kepada Sufyan As-Tsauri tersebut? Aku sebenarnya tidak siap untuk kawin bersama siapapun. Kenapa? Aku tidak siap untuk menjadi seorang istri dari siapapun, baik dia itu ulama atau bukan ulama. Sebab aku tidak mau berurusan dengan hal-hal duniawi, dan tidak mau aku dari sebab bersuami itu tidak bisa menjadi istri yang baik. Jangan-jangan dari sebab perbuatanku yang sedikit itu kepada suamiku itu menyebabkan aku menjadi orang yang berdosa besar, orang yang bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan salah pada suamiku. Namun Sufyan As-Tsauri terus mendesak agar Siti Rabi'atul Adawiyah itu ingin menjadi istrinya. Lalu kemudian apa jawaban Siti Rabi'atul Adawiyah? Kalau itu yang Tuhan inginkan kepadaku, jawab
pertanyaanku. Kalau pertanyaanku itu bisa Tuan jawab, saya siap menjadi istri Tuan Sufyan As-Tsauri. Apa pertanyaanmu wahai Rabi'atul Adawiyah? Karena si Sufyan As-Tsauri ini percaya diri dengan keulamaan atau keilmuan yang dimilikinya, sehingga Sufyan As-Tsauri siap untuk menerima pertanyaan dari Siti Rabi'atul Adawiyah tersebut. Lalu kemudian Siti Rabi'atul Adawiyah bertanya yang pertama, nanti di saat sakaratul maut itu semua akan menemui yang namanya sakaratul maut. Di saat sakaratul maut itu apakah saya akan selamat dari sakaratul maut? Apakah saya akan termasuk orang yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah? Mendengar pertanyaan dari Siti Rabi'atul Adawiyah itu, Sufyan As-Tsauri mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Sufyan As-Tsauri, nanti di akhirat ada yang namanya timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Apakah timbangan amal kebaikan saya itu lebih banyak atau timbangan amal keburukan saya itu yang lebih banyak? Sufyan As-Tsauri pun menjawab, saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga. Nanti waktu kita selesai di penimbangan amal kebaikan dan amal keburukan, kita menuju surga itu akan melewati titik Shiratal Mustaqim. Di saat itu semua kita akan berjalan di atas titik Shiratal Mustaqim itu. Apakah saya akan selamat melewati titik Shiratal Mustaqim atau akan terjatuh ke dalam lembah jurang api neraka? Mendengar pertanyaan demi pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah itu, Sufyan As-Tsauri hanya menjawab dengan kata atau kalimat, saya tidak tahu. Hanya 3 pertanyaan saja, kata Siti Rabi'atul Adawiyah, Tuan sudah tidak bisa menjawabnya. Maka apa yang diinginkan oleh Tuan Sufyan As-Tsauri itu gagal total atau gagal manik, maka carilah calon istri yang lain. Karena seperti apa yang saya jelaskan kepada Tuan tadi, bahwa saya tidak siap untuk diperistri oleh siapapun. Nah, itulah cerita yang ada dalam sebuah kitab yang pernah saya baca sekitar tahun 90-an yang lewat. Semoga cerita yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi wawasan bagi kita untuk bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia wal akhirah. Amin amin amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.